Baik pemirsa, kita masih membahas mengenai utang kian menggunung. Tadi juga pendapat ini juga yang mungkin terjadi ketika Kolom 98 bahwa ini terjerat masuk dalam perangkat utang dari berbagai lembaga IMF seperti juga ada agenda-agenda terselubung dari negara maju terhadap negara-negara berkembang. Bisa kita lihat seperti itu, Mas Tommy? Dan memang teori konspirasi itu sangat kuat. Bahkan pernah ada buku kan Economic Hitman bercerita mengenai bagaimana utang-utang itu direkayasa oleh negara-negara maju, ya kan? Nah, kembali lagi, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Yang jadi persoalan kan ketidakmampuan kita menjelaskan visi yang akan kita lakukan. Jadi sebetulnya kan pembangunan harusnya bertumpu pada kemampuan dan apa yang kita ingin capai. Nah, kemudian untuk mencapai ke sana, kita kan harus bertumpu pada kemampuan sendiri. Kalau memang kemampuan yang 100, ya sudah 100 gitu. Kan kita kadang-kadang semua 100 maunya 500. Ini yang kemudian akhirnya membuat kita terperangkap. Apalagi kemudian kebutuhan perencanaan itu tidak datang dari apa yang kita mau. Kita dipaksa oleh orang lain untuk melakukan ada intervensi, berarti kepentingan. Ada kepentingan di sana, ya kan, dan akhirnya kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Begitu banyak, ya kan, kalau pidato Pak Habibie tanggal 1 Juni yang lalu mengatakan ada VOC gaya baru. Itu memang terjadi dan kita rasakan. Contoh paling nyata adalah PT Inalum. Ya kan, 20 tahun itu Inalum dibangun dari zaman Orde Baru. Apa manfaatnya bagi rakyat Indonesia? Tidak ada. Baru ketika Pak Yusuf Kala mengancam, dia akan menutup dan mengambil alih Inalum, adalah keuntungan diberikan kepada pemerintah Indonesia. Tetapi sumber daya sudah habis. Ya kan? Mengapa itu? Apakah itu adalah sekedar motifnya bisnis atau itu utang? Itu utang. Utang kita kepada Jepang salah satunya pada Inalum luar biasa, sampai sekarang tidak lunas. Itu loh, jadi banyak sekali pengelolaan utang yang tidak datang berangkat dari apa yang kita inginkan, lebih banyak ditekan oleh pihak lain. Akibatnya kita sekarang yang kemudian kena getahnya nih kita gitu ya. Yang kita khawatirkan yang tadi Aki katakan kan, jangan sampai utang yang kita dilakukan oleh generasi sekarang harus dibayar oleh generasi yang akan datang. Nah, generasi sekarang sekali lagi dalam hitungan masih oke karena kita masih banyak sumber daya alam. Tapi lihat Indonesia tahun 2100 misalnya, ya kan, apakah sumber daya alam masih cukup bisa membayar utang-utang yang ada? Jangan sampai kita menjadi seperti negara-negara Afrika. Mari kita belajar dari negara Afrika. Negara Afrika begitu kaya, dicekoki oleh utang, ya, akibatnya sumber daya alamnya dipakai untuk bayar utang. Sekarang apa? Mereka menjadi negara yang miskin. Nah, kita jangan sampai mengulangi apa yang dilakukan oleh orang-orang asli. Oke, mungkin belajar dari 98 ketika tadi juga penelusuran kita mengatakan Pak Asmun ada sektor ekonomi kecil, mikro yang kemudian pada saat krisis 98 itu menjadi buffer, jadi pilar penjaga perekonomian supaya kita tidak terlalu kolaps, bukan konglomerasi yang kemudian memang terjadi kolaps di tahun 98. Bagaimana juga pemerintah lebih berpihak ya secara undang-undang dan juga kebijakan, akses mereka ke kredit juga harus diperhatikan. Kalau kita sekarang lihat juga ini sulit sekali lah pengusaha-pengusaha mikro ini mendapatkan akses. Kita sering melakukan studi banding dan belajar. Taiwan itu maju karena apa? Karena perusahaan kecilnya menopang perusahaan besar. Ya kan, Jepang pun seperti itu sebetulnya. Kan perusahaan-perusahaan Jepang yang besar itu kan Toyota, Honda, ya kan, Panasonic. Tetapi di bawahnya ribuan. Nah, itu yang tadi kita katakan. Nomor 1 kita harus bangun entrepreneurship. Yang kedua adalah membangun linkage. Ya. Industri penunjang itu harus kita dorong supaya industri besar itu ditopang oleh. Nah, kita kan tidak, kosong di tengahnya. Akibatnya kita lebih banyak impor. Ya kan. Nah, kelompok-kelompok atau usaha kecil memang tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan akses. Nah, mereka tidak berkembang. Akhirnya kan menjadi orang-orang buram. Kalau ekonomi Indonesia itu sekarang ditopang oleh UKM, memang benar. Tetapi UKM seperti apa? Itu UKM yang kebanyakan juga informal. Yang kalau kita dalami lebih jauh, orang yang keluar dan masuknya itu luar biasa. Banyak orang yang belum tukar, ada orang yang mencoba baru. Ya kan, terhadap ekonomi akan tampaknya tumbuh. Tetapi struggling di bawahnya, perjuangannya luar biasa. Nah, ini yang sekali lagi, bagaimana membuat level playing field, membuat fairness, ya kan, fair play untuk kepada semua orang, supaya kemudian bisa dapat manfaatnya. UKM saya setuju menjadi salah satu pilar, tapi yang harus kita dorong adalah bagaimana UKM itu mempunyai kaitan sama industri di atas, sehingga kemudian memang kita membangun industri yang jauh lebih kokoh, dan dengan industri yang lebih kokoh, yang lebih terintegrasi, maka masyarakat juga akan
kehidupannya akan jauh lebih baik. Berarti juga perlu dari goodwill dari pemerintah nih ya untuk kemudian mengatur bagaimana pengelolaan dan juga Semua itu strukturisasi sebetulnya pada utang akhirnya kita. pemerintah itu adalah yang memberikan arah kemana sebetulnya bangsa dan negara ini akan melemah. Oke, baik. Nanti kita tunggu bagaimana pemerintah menghadapi nih utang kita yang kian menggunung ini. Baik, terima kasih banyak Mas Tommy dan juga pemirsa. Terima kasih banyak atas atensi Anda. Mohon maaf, tidak semua telepon dan SMS bisa kami tampilkan. Kita akan jumpa lagi dalam bedah editorial Media Indonesia edisi esok. Saya Firman dan juga Bung Surya Pratomo. Untuk diri, have a nice day. Sampai jumpa. Thank you.